Halo sobat kita, selamat datang di channel KTC Kitaku. Bersama saya Chris. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terlebih dahulu buat kalian selamat tahun baru. Untuk kita semua, semoga di tahun 2022 ini kita semakin diberikan kesehatan, rezeki, dan juga kedamaian. Oke, pada kesempatan kali ini kita sudah ada di depan workshop dari Ganesha Motor. Siapa sih Ganesha Motor itu, atau bengkel apa sih dia? Ternyata menurut informasi dari orang sana, di sini sering menghadirkan motor-motor yang super kencang. Penasaran kan seperti apa? Sebelum mengikuti jejak saya, untuk itu kalian juga jangan lupa subscribe terlebih dahulu untuk YouTube KTC Kitaku supaya kita semakin semangat untuk bikin konten-konten yang lain. Oke, kita langsung masuk aja tanpa berlama-lama lagi. Ikut saya, let's go. Halo bosku, apa kabar? Halo sobat kita, ini seperti saya kenalkan di awal tadi bahwa salah satu punggawa motor balap di Indonesia adalah beliau. Gitu ya. Dan nanti boleh dikenalkan dulu Om, namanya, terus lokasi bengkelnya, biar teman-teman sobat kita juga tahu. Bengkel ini Ganesha Latte ya. Ganesha Latte. Ganesha Latte. Ada di Jakarta Timur. Alamatnya Jalan Cipinang Muara Raya nomor 3 RT 01 RW 03. Apa sih yang ada di workshopnya Ganesha ini? Nanti teman-teman juga bisa ikutin ya, pantau terus video kita. Ayo kita langsung bersama dengan beliau keliling di workshop. Mesin ini namanya mesin milling. Bagian ngebuat kayak blok-blok. Nah, ini mesin milling ini bikinnya seperti ini. Nah, berarti kayak kisi-kisi Om ya, pendingin ya. Pendingin, heatsink pendingin. Ini boleh dibilang setelah mentah ya, sebelum jadi kisi-kisi. Nah, setelah diproses milling akan seperti ini. Ya, keren ya. Nah, saya diajak sama Om ini ke mesin yang super keren, super canggih, yaitu valve shift job. Nah, nanti boleh dijelasin, nanti kita lihat prosesnya seperti apa, canggihnya seperti apa, teman-teman boleh saksikan. Jadi mesin ini sih nggak canggih, bilang canggih nggak canggih, emang sesuai fungsinya aja. Oh, kebutuhannya. Kebutuhannya, porsinya. Berarti jadi, ya Om. Jadi dari head seperti ini kita lubangin, ntar jadinya seperti ini. Jadi maaf ya Om, proses awal jadi ditutup semua ya Om ya, dilebur ya jatuhnya. Sebelum nah ini seatnya kita pasang, seatingnya bisa dibilang setting clap ya. setting clap. Nah setelah jadi setting clap, sudutnya kita buat misalkan 30, 45, 60. Oh, bisa atur ukurannya juga Om ya. Sesuai Keren. gitu. Jadi di sini bisa dikatakan cukup komplit ya. Tapi bukan cuma buat motor kan Om? Mobil bisa. Motor, truk, semua bisa. Wow, keren. Nggak hanya motor doang. Siap. Berarti kalau yang ini mesti ditutup dulu. Sesuai fungsinya aja, Keperluannya apa? Sudutnya juga bisa diatur lewat sini Om. Keren. Upgrade pulley. Jadi nanti teman-teman di sini akan merubah sudutnya. Teman-teman ya, ini hasilnya pakai tangan loh. Ini belum finish ya Om ya? Belum finish. Nah, ini hasil pakai tangan, teman-teman boleh lihat. Tuh. Ini yang orang bengkel bilang tuner ya Om? Iya. Tunernya manual. Pakai bor malahan. Tapi bisa sehalus ini loh. Keren. Thank you ya Om buat informasinya. Oke. Jangan gosokin ini ntar jinnya keluar. Bercanda Om. Oke. Perlu perhitungan, ketepatan agar hasil yang
capai itu sesuai dengan kebutuhannya. Jadi alat-alat yang memadai juga wajib. Itulah kelebihan dari Ganesha motor. Ini adalah profil mesin dari ZX 250 4 silinder. Bloknya ini asli buatan Ganesha motor. Ini adalah Superflow, dimana kerjanya untuk mengetahui kecepatan udara yang masuk ke head. Nah, teman-teman boleh lihat. Nah, ini proses terakhirnya. Nah, thank you buat teman-teman yang udah mantengin video ini sampai pertengahan dan ikutin gua muter-muter di sekitaran workshopnya Ganesha ini. Dan spesialnya hari ini, gua alhamdulillah syukur banget di samping gua udah ditemenin sama satu motor yang kemarin habis juara kelas 500 meter di Sentul. CC-nya berapa? 195 cc. Dan katanya ini ditopang sama produk dari KTC Kitako. Nanti kita akan lebih detail lagi. Produk apa sih yang nempel di motor ini? Gua nggak sendirian. Gua ditemenin sama teknisi yang super keren, super luar biasa. Ya. Nah, nanti kita akan ngobrol sama dia detailnya seperti apa motor ini. Jangan kemana-mana. Halo bro. Mungkin teman-teman penasaran mau kenalan, boleh dikenalin namanya siapa? Nama aslinya sih Edwin ya, cuman panggilan akrabnya biasa dipanggil sama anak tuh Awin. Karena belum kawin. Nah, terus di sini posisi sebagai apa? Saya di sini sebagai mekanik dan saya pun tetap masih punya chip di sini. Oh gitu. Berarti Om sendiri juga yang udah Ya. Proses motor ini dari awal sampai akhir. Ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama teman saya Ewin ini. Masuk ke bagian yang kiri dulu mas. Roller kita pakai Kitako. Roller KTC Kitako. Kitako dan yang lainnya standar. Oh gitu. Karena memang angka yang didapat idealnya standar. Paling cuma main di durasi derajat pulih. Enggak, standar juga kita. Standar. Oh gitu. Luar biasa. Ini derajat, kita hanya bubut kipas, dalamnya derajat standar sama dikerok aja. Oh, supaya lebih landai. Dalamnya, cuman bukan bagian luar, bagian dalam yang kita kerok. Keren sih. Jadi kita bongkar, kita lihat semua. Ini yang unik sih teman-teman. Beberapa temuanku mereka upgrade motor selalu merubah derajat dari puli. Ini yang unik di Ganesha ini, dia tetap mempertahankan profil standar, puli standar, kipas standar, sekonderi standar, hanya mengurangi kipasnya saja dan profil dari jalur rollernya ya, track roller dibikin lebih landai. Wow, keren sih. Kita bahas yang utama, yaitu engine. Oke. Ini aku lihat kan brandnya KTC Kitako. Ya, betul. Ya. Selain dari blok, barang KTC Kitako yang nempel apa mas? Kruk as kita pakai KTC. KTC Kitako. Betul. Berarti engine mayoritas KTC Kitako. Betul. Blok, piston, crankshaft, roller kita pakai Kitako. KTC Kitako. Nah, kenapa pakai KTC Kitako? Kan kalau kita lihat teman-teman juga tahu aftermarket tuh banyak. Betul. Dan jadi pilihan. Betul. Dia jadi kebutuhan juga. Nah, aku juga sempat ngobrol-ngobrol sama bos Om Komeng itu, dia tetap mayoritas pilih KTC Kitako karena satu dari kualitas. Betul. Apakah betul mas? Betul. Kualitas itu yang pertama. Yang tadi saya bilang dari awal kan ini kita buat motor riset. Kita udah coba beberapa produk. Mungkin ya yang lain belum bagus. Saya nggak bilang kalau itu jelek ya. Saya bilang belum bagus. Belum cocok berarti. Belum cocok gitu kan. Nah, memang yang dari semua produk yang kita coba, Kitako yang terbaik. Saat ini yang terbaik Kitako. berarti mayoritas di belakang itu rata-rata KTC Kitako. Betul.
motor-motor daily use yang untuk rame NR tuh pakai Kitako kita. Nah, kalau orang balap aja pilih KTC Kitako, kalian juga yang harian kita KTC Kitako juga. Jangan lupa KTC Kitako, semakin terasa bedanya. Mas, Ya. biar teman-teman percaya nih. Gimmick kali lu pakai blok KTC Kitako atau krek as KTC Kitako. Aku perlu bantuan nih Mas untuk membuktikan sama teman-teman biar mereka percaya. Boleh nggak ini dibongkar Mas? Boleh. Nanti biar kita tunjukin bentuknya Oke. KTC Kitako. Oke Mas, nggak apa-apa ya? Siap. Ikutin terus video kita. Nanti kita akan bedah engine motor ini. Kita akan tahu barang-barang KTC Kitako yang bagian engine yang mereka gunakan itu apa. Stay tune. Nah, tadi teman-teman sudah melihat beberapa perangkat yang diaplikasikan di motor NMAX. Sekarang ini kita diberikan kesempatan untuk bongkar engine dari motor NMAX ini. Dan kita buktikan di sini semua perangkat engine itu mayoritas menggunakan KTC Kitako. Mulai dari krek as, ini diproses dengan teknologi forging. Dan tentunya memberikan kekuatan dan ketahanan pada putaran tinggi. Krek as ini oke punya. Yang kedua adalah silinder block plus forging piston dari KTC Kitako. Teman-teman bisa lihat ini silinder block teknologi seramik ya, dengan material ini tentunya jauh lebih kuat dari standarnya dan juga tentunya lebih ringan, tahan terhadap panas. Oke. Nah, piston kit dia NMAX ini sudah menggunakan juga KTC Kitako, cuma profil ini sudah dirubah ke kompresi statis yang lebih tinggi. Standar NMAX berapa ya? Standar Kurang lebih 11 ya? 11 berarti ini udah sih di upgrade ke angka 19. Wow. RPM tinggi, kompresi tinggi, nih hasilnya aman ya. Kompresi juga bagian ring piston juga aman ya. Nggak ada oli naik gitu ya. Ya teman-teman lihat KTC Kitako, ring piston aman. Selanjutnya di bagian linearnya, di sini juga mungkin karena pemakaian aman ya. ini masih aman. Masih aman ya, Mengkilat semua. masih mengkilat. Nggak ngebul kan Om? Enggak. Berarti ini bukti bahwa ketangguhan dari silinder blok dan piston KTC Kitako. Mantap. Oh gitu, berarti aman ya Om? Masih aman. Stang sernya dibuat lebih pendek. Jadi ini bisa dibilang PNP pemasangan engine ya? Betul. PNP untuk pemasangan. Jadi ya mungkin kalau biasanya kan ada yang mau tetap ukuran diameter pistonnya standar atau apa, itu selera lah. Kalau untuk krek as itu pun kemarin dari toko kita coba cek di center itu bagus semua. Oh, berarti nggak perlu center lagi, tinggal pasang. Ya. Itulah mengapa bedanya kita dengan merek lain. Kita tetap memastikan bahwa produk ini aman digunakan dan tidak menyusahkan mekanik tentunya. Dan sudah melewati quality control yang ketat sehingga produk yang kita keluarkan itu aman digunakan. Nah, roller Om. Ini kan standarnya memang 13. Standar berat roller standarnya. Rubah ke 8 gram itu jauh banget. Jauh. Itu gimana Om? Pencarian datanya seperti apa? Jadi kalau roller itu dilihat balik kembali lagi buat kebutuhan mesin sih ya. Faktor kebutuhan ya. Betul.
Karena kalau standar itu berat, itu karena kan untuk perjalanan panjang. Kayak kita mau, maksudnya itu jalan berapa kilo lurus ada 10 kilo umpama, nah itu nggak kehabisan napas dia. Memang kembali lagi faktor dari kebutuhannya ini. Risetnya seperti apa, keluarnya penggunaan di angka 8 gram. Betul. Karena kita kebutuhannya di 500 meter, ya ketemunya di roller sekian. Nah, tahu nggak Mas, material dari roller KTC kita kok sehingga banyak orang yang pakai roller ini? Kalau untuk mati Bisa kebaca gak? mungkin kalau secara fisik dah, dan saya pernah coba bubut, ini tuh kuningan. Dalamnya kuningan. Betul. Cuman Berarti kalau bukan luarnya Bukan besi, bukan baja, melainkan kuningan, bukan aluminium. kuningan, pure kuningan dalamnya. Tapi kalau luarnya saya agak sulit kalau analisa plastik. Nah, kalau misalkan kuningan itu memang keuntungan apa pakai kuningan? Apakah lebih enteng? Bukan lebih enteng sih, kalau lebih enteng itu kan dia ke bobot ya sama tetap, cuma lebih tahan dia. Oh, kan ada tuh beberapa roller yang kita temuin kan begitu dipasang kayak oplak-oplak gitu ya. Ya itu karena tidak presisi. Mungkin Karena salah pasang atau memang kualitas dari roller itu kualitas dari roller. berbeda dengan roller yang Mas coba ini ya pakai. Udah diterapkan berapa riset, maksudnya jangka penggunaannya seperti apa? Nggak bisa saya hitung ya, itu udah banyak banget mungkin. Tesnya udah berulang kali berarti. Berulang kali. Karena kita kalau roller biasa ya pakai KTC. Gitu. Karena sudah teruji Sudah tinggi betul. dan kalau ada yang ini ngapain yang lain. Nih, Soalnya ini juga Mas. Maksudnya ada beberapa roller kayak buat pakai untuk harian, jalan beribu-ribu kilo, itu sudah hancur. oh, Peang. kalau Jadi orang plastiknya bilang itu- peang. plastiknya itu hancur. Entah bagian mana yang terkikis, pokoknya ada yang kalahnya. Gitu. Tapi kalau ini kita pakai tako akan seperti itu, tapi jangka waktunya Lebih lama. belum ketemu malah meter. Belum ketemu, berarti nggak bisa prediksi itu. Lama tapi nggak tahu angkanya. Nih, sebenarnya gini Mas, aku mau jelasin sedikit. Kenapa roller KTC Kitaku itu begitu berbeda. Aku sempet dibawakan salah satu sampling materialnya. Aku begitu pegang itu memang licin banget Mas. Beda. Jadi kayak dia bentuk kayak papan gitu. Terus aku pegang makin lama makin licin. Jadi pihak pabrik kita bilang bahwa ketika ini dipasang ke puli, dia tidak akan mudah merusak jalur roller. Iya betul. Ya kan? Yang otomatis kalau misalkan jalur roller ini rusak kan ada ganjel. Iya. Ganjil. Yang itu juga bikin motor nggak akan maksimal. Nah itu kurang. Apakah ada tips pemasangan yang benarkah? Atau cara seperti apa Mas untuk menanggulangi masalah itu? Biar teman-teman mekanik juga bisa memantau. Berarti indikasinya itu water hammer. Si air radiator masuk ke ruang bakar. Masuk ruang bakar. Nah, itu Oh bahaya juga ya. itu mungkin yang dikomplain sama orang-orang seperti itu. Akibatnya kalau terjadi water hammer. Akibatnya kalau terjadi water hammer itu, yang pertama pistonnya bisa meleleh. Gila. Serem juga ya. Ya meleleh, indikasinya meleleh, baru dia baret. Bloknya nggak bisa dipakai lagi. Gitu. Otomatis sudah buang. Terus yang kedua itu cara pemasangan. Cara pemasangan seperti apa Mas? Biar kita semua belajar. Coba saya ambil dulu bukunya ya. Silakan. Terus yang kedua kita ikutin acuan dari standar pabriknya. Manual book Manual book. standar. Standar. Karena di sini motor NMAX kita pakai panduan dari Yamaha. Betul. Itu seperti kekencangan bautnya itu harus Ada torsi yang itu ya. torsi. Itu kekencangannya harus standar pabriknya. Karena kan kita lihat ini kompresi udah tinggi nih Mas. Harus lebih kenceng di atas standarnya kah atau tetap sama? Enggak. Kita tetap pakai standar pabrik. Nggak akan berputar bautnya. Enggak akan. Enggak akan. Kita belajar ya. Sama ngencengin yang kita pakai torsi, anjurannya itu di sini berapa Nm. Kita kencengin. Pakai kunci momen itu ya, kunci torsi ya. Kunci torsi guys. Jadi untuk teman-teman mekanik di sana wajib memiliki kunci torsi.
Karena kita kalau nggak pakai kunci itu kan kita nggak tahu kekencengan atau kekendoran, hanya kira-kira. Kira-kira pas pun kan belum tentu sama. Efeknya ya seperti tadi Mas bilang ya. Betul. Karena kan kita nggak bisa memastikan dengan feeling 4 baut ini sama rata putarannya. Makanya kita pakai special toolnya itu kunci torsi. Kunci torsi. Yang kedua itu kita lihat anjurannya itu semuanya dari buku. Oh, gitu ya. Demikian video ini kami sajikan. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mengikuti video ini sampai akhir. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen YouTube KTC Kitako. Kita juga perlu dukungan dari kalian. Kalau ada saran, kritik, kalian boleh share di komen ya. Oke, sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan video selanjutnya. Ciao. KTC Kitako, semakin terasa bedanya. Bye.